Pernah nggak sih kalian merasa dada sesak, napas pendek-pendek, pikiran kayak lari maraton nggak berhenti-berhenti, bahkan sampai keringat dingin keluar, padahal sedang nggak ngapa-ngapain? Yap, itu namanya anxiety atau kecemasan yang lagi menyerang. Halo semuanya, selamat datang kembali di Psikologi Hati, tempat kita berbagi tentang kesehatan mental dan ketenangan jiwa. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya hampir semua orang pernah rasain, yaitu tentang cara menenangkan hati saat cemas dan gelisah. Kenapa topik ini penting banget? Karena di zaman sekarang, anxiety atau gangguan kecemasan tuh udah jadi teman sehari-hari banyak orang. Dari Gen Z yang overthinking soal masa depan, sampai para pekerja yang kepikiran deadline terus. Jadi kalau kalian merasa relate, kalian nggak sendirian. Oh iya, kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Psikologi Hati ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang kesehatan mental. Kenali dulu, apa itu anxiety? Jadi gini, anxiety itu sebenarnya respons alami tubuh kita terhadap stres. Bayangkan alarm tubuh yang tiba-tiba berbunyi keras saat kita merasa ada bahaya. Masalahnya, kadang alarm ini berbunyi padahal nggak ada bahaya nyata. Pikiran kita mulai bayangin skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Kita overthinking tentang hal-hal yang sebenarnya masih jauh di depan mata. Bedanya dengan rasa takut biasa adalah anxiety itu muncul tanpa pemicu jelas dan bisa bertahan lama. Kalau rasa takut biasa, itu kayak kita lihat ular terus lari. Nah, anxiety itu kayak kita takut ada ular padahal nggak ada ular-ularnya. Pikiran kita yang menciptakan monster sendiri. Yang bikin makin challenging, anxiety ini bukan cuma soal pikiran aja. Tubuh kita ikut bereaksi. Jantung berdebar kencang, napas jadi pendek, tangan gemetar, keringat dingin, bahkan sampai mual dan pusing. Semua ini terjadi karena sistem saraf kita lagi dalam mode fight or flight, siap melawan atau kabur dari ancaman yang sebenarnya nggak nyata. Mengapa kita perlu belajar menenangkan hati? Bayangin, kalau setiap hari kita hidup dalam kondisi was-was dan gelisah. Pasti capek banget kan? Nah, itulah kenapa kita perlu belajar cara menenangkan hati. Bukan cuma biar hidup lebih nyaman, tapi juga biar kesehatan mental dan fisik kita tetap terjaga. Faktanya, kalau anxiety dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan, bisa berujung pada gangguan kecemasan yang lebih serius. Mulai dari gangguan kecemasan umum, panic disorder, sampai gangguan kecemasan sosial yang bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Dan percaya deh, kita nggak mau sampai ke tahap itu. Tapi kabar baiknya, ketenangan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar dengan susah payah. Ketenangan itu bisa kita dekati dengan perlahan, dengan teknik-teknik sederhana yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nggak perlu alat mahal atau tempat khusus, cukup dengan kesadaran dan latihan yang konsisten. Teknik grounding 54321 membawa kembali ke saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pertama yang super efektif, namanya grounding technique atau teknik membumi. Teknik ini viral banget di kalangan psikolog karena terbukti ampuh meredakan anxiety dalam hitungan menit. Namanya teknik 54321. Caranya gini, pertama, ambil napas dalam-dalam dulu. Terus kita mulai dengan menyebutkan 5 hal yang bisa kita lihat di sekitar kita. Misalnya, meja kerja, jam dinding, tanaman, laptop, atau gelas di samping kita. Ini bukan sekedar menyebutkan ya, tapi beneran perhatiin detailnya. Warnanya apa, bentuknya gimana, teksturnya kayak apa. Lanjut ke 4 hal yang bisa kita sentuh. Rasakan teksturnya. Bisa rambut kita, permukaan meja, bantal, atau lantai di bawah kaki. Fokus pada sensasi sentuhan itu. Apakah halus, kasar, dingin, atau hangat? Kemudian identifikasi 3 suara yang bisa kita dengar. Mungkin suara kipas angin, burung berkicau, kendaraan di jalan, atau orang ngobrol di kejauhan.
Setelah itu, cari 2 bau yang bisa kita hirup. Kalau kesulitan, boleh jalan sebentar cari aroma. Bisa aroma kopi, sabun, atau udara segar. Terakhir, rasakan satu hal yang bisa kita cicipi di lidah. Mungkin rasa kopi yang baru diminum atau sekedar rasa di mulut kita saat itu. Kenapa teknik ini efektif? Karena saat anxiety menyerang, pikiran kita terjebak di masa depan atau masa lalu. Teknik ini memaksa otak kita kembali fokus ke momen sekarang, ke realitas yang ada. Dan saat kita fokus ke saat ini, pikiran yang bikin cemas itu perlahan mereda. Sistem saraf kita pun mulai tenang karena menyadari bahwa saat ini aman, nggak ada bahaya yang nyata. Teknik pernapasan 478, senjata ampuh melawan kecemasan. Teknik selanjutnya adalah teknik pernapasan 478. Ini adalah teknik yang dikembangkan berdasarkan prinsip yoga dan terbukti bisa menenangkan sistem saraf dengan cepat. Caranya simpel banget. Pertama, hembuskan napas sepenuhnya melalui mulut dengan suara desisan. Terus tutup mulut dan tarik napas melalui hidung sambil hitung sampai 4 dalam hati. Tahan napas itu selama 7 hitungan. Kemudian, hembuskan perlahan melalui mulut sambil hitung sampai 8. Sekali lagi dengan suara desisan. Ulangi siklus ini sebanyak 3-4 kali. Kalau kalian merasa sedikit pusing di awal-awal, itu normal. Badan kita sedang menyesuaikan dengan pola pernapasan yang lebih dalam dan teratur. Tapi kalau pusing terus, berhenti dulu dan coba lagi nanti. Kenapa angka-angka ini penting? Karena pola 478 ini dirancang untuk memperlambat detak jantung dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab untuk respons relaksasi tubuh. Saat kita tahan napas, oksigen punya waktu lebih lama untuk masuk ke aliran darah. Dan saat kita hembuskan napas lebih lama, tubuh melepaskan karbon dioksida dan sinyal ke otak bahwa kita aman. Menulis jurnal, mengeluarkan beban dari kepala. Kadang kecemasan itu datang karena terlalu banyak hal yang kita pendam dalam pikiran. Kayak botol yang udah penuh banget sampai mau meledak. Nah, salah satu cara efektif untuk meredakan ini adalah dengan menulis jurnal. Nggak perlu pakai bahasa formal atau terstruktur rapi. Tulis aja apa yang kalian rasakan. Tulis semua kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang bikin kalian cemas. Biarkan mengalir begitu saja, tanpa ada yang menghakimi. Prosesnya ini namanya emotional release atau pelepasan emosi. Yang menarik, saat kita menuliskan kekhawatiran, otak kita mulai memproses informasi itu dengan cara yang berbeda. Masalah yang tadinya terasa besar dan menakutkan di kepala, begitu dituliskan, jadi terlihat lebih jelas dan manageable. Kita jadi bisa melihat pola pikir kita dan mengenali pemicu-pemicu kecemasan. Coba deh, rutin menulis jurnal setiap hari, walau cuma 5-10 menit. Tuliskan 3 hal yang bikin cemas hari ini dan 3 hal yang bikin bersyukur. Balance antara kekhawatiran dan rasa syukur ini penting banget untuk kesehatan mental kita. Karena saat kita bersyukur, otak kita melepaskan hormon dopamin dan serotonin yang bikin kita merasa lebih bahagia dan tenang. Batasi konsumsi kafein dan jaga pola tidur. Ini sering banget diabaikan, padahal penting banget. Kafein itu stimulan yang bisa meningkatkan kecemasan. Kalau kalian lagi merasa cemas atau gelisah, coba deh kurangi konsumsi kopi, teh, atau minuman energi. Ganti dengan air putih atau teh herbal yang lebih menenangkan. Terus soal tidur. Kurang tidur itu bisa bikin kita lebih rentan terhadap kecemasan. Saat tubuh lelah, otak kita nggak bisa berpikir jernih dan lebih mudah panik. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Buat rutinitas tidur yang konsisten. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Ada juga yang namanya sleep hygiene atau kebersihan tidur. Ini tentang menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kualitas tidur kita. Misalnya, tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Hindari makan berat sebelum tidur dan pastikan kamar gelap dan sejuk.
Tidur yang berkualitas itu investasi terbaik untuk kesehatan mental kita. Berbicara dan mencari dukungan. Jangan pernah meremehkan kekuatan berbicara dengan orang lain. Saat kita menceritakan apa yang kita rasakan ke teman, keluarga, atau support group, beban itu terasa lebih ringan. Kita nggak perlu menghadapi semuanya sendirian. Kalau kecemasan yang kalian rasakan udah mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konsultasi dengan psikolog atau psikiater bukan berarti kita lemah. Justru itu tanda bahwa kita cukup kuat untuk mengakui bahwa kita butuh bantuan. Terapi kognitif perilaku atau CBT terbukti sangat efektif untuk mengatasi anxiety. Terapi ini membantu kita mengidentifikasi pola pikir negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih realistis dan positif. Prosesnya memang butuh waktu dan komitmen, tapi hasilnya bisa mengubah hidup kita secara signifikan. Mendekatkan diri pada ketenangan spiritual. Buat sebagian orang, mendekatkan diri pada nilai-nilai spiritual atau iman juga bisa menjadi sumber ketenangan yang luar biasa. Berdoa, bermeditasi, atau membaca kitab suci bisa memberikan rasa damai dan kepastian bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga kita. Dalam banyak ajaran agama, ketenangan hati itu datang dari kepasrahan dan keyakinan. Saat kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, kita melepaskan beban yang selama ini kita pikul sendiri. Kita percaya bahwa ada rencana yang lebih baik dan ada hikmah di balik setiap kejadian. Praktek-praktek spiritual seperti zikir atau meditasi mindfulness juga memiliki efek fisiologis yang nyata. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas spiritual bisa menurunkan hormon stres kortisol dan meningkatkan rasa well-being. Jadi selain menenangkan hati, praktek spiritual juga menyehatkan tubuh. Oke teman-teman, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menenangkan hati saat cemas dan gelisah. Ingat ya, ketenangan itu bukan sesuatu yang bisa kita dapat secara instan. Butuh latihan, konsistensi, dan kesabaran. Mulai dari hal kecil. Coba 1 atau 2 teknik yang tadi kita bahas. Rasakan mana yang paling cocok buat kalian. Yang paling penting adalah jangan menyerah. Kecemasan memang nggak enak, tapi bukan berarti kita nggak bisa mengatasinya. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lain dalam mengatasi kecemasan, share dong di kolom komentar. Kita bisa saling belajar dan support satu sama lain. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau bermanfaat, share ke teman atau keluarga yang mungkin lagi butuh, dan subscribe channel Psikologi Hati untuk konten-konten kesehatan mental lainnya. Terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Tetap jaga kesehatan mental kalian ya. Ingat, kalian gak sendirian dalam perjuangan ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay calm and stay blessed.